Universitas, di mana kita akan berbincang tentang mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Untuk materi risiko dalam investasi. Nah, di sini aku bakal menjelaskan mengenai sub pembahasan pertama, yaitu pengertian risiko. Risiko sendiri itu apa sih artinya? Menurut Hanafi 2006, risiko merupakan besarnya penyimpanan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return atau IR dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Sedangkan menurut Arthur J. Kwon 2000, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai. Jadi risiko itu adalah peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi. Jenis-jenis risiko secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah risiko individual, risiko perusahaan, risiko pasar atau beta. Berdasarkan penyebabnya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah economic uncertainty atau ketidaktentuan ekonomi. Yang kedua adalah uncertainty of nature. Dan yang ketiga adalah human uncertainty. Baik, selanjutnya berdasarkan sifatnya, jenis-jenis risiko dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu pure risk, yaitu suatu ketidakpastian yang pasti menimbulkan kerugian, yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu risiko aset fisik, risiko karyawan, dan juga risiko legal. Kemudian yang kedua yaitu speculative risk, yaitu suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan terjadinya keuntungan atau kerugian. Dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga risiko operasional. Kemudian yang ketiga yaitu static risk, yaitu sifatnya mungkin murni atau spekulatif dan berasal dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Yang itu contohnya ketidakpastian akibat sambaran petir. Kemudian yang keempat yaitu dynamite risk, yaitu risiko yang sifatnya mungkin murni atau spekulatif dan timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya urbanisasi dan juga perkembangan teknologi. Kemudian yang kelima yaitu subjective risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan-raguan dan juga kecemasan akan terjadinya kejadian tertentu. Kemudian yang keenam yaitu objective risk, yaitu risiko akibat probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Baik, secara umum karakteristik terhadap risiko dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pengambil risiko, memiliki karakteristik cenderung akan memilih investasi yang beresiko, yang berani menanggung risiko, dan optimis dalam melihat masa depan. Para pemodal ini biasanya berasal dari golongan muda yang penuh perhitungan. Kemudian yang kedua yaitu penghindar risiko, memiliki karakteristik yang cenderung menghindari risiko berinvestasi pada aset yang memberikan pendapatan tetap seperti deposito, obligasi, saham yang tergolong ke dalam blue chips. Mereka tidak mengharapkan keuntungan yang optimal. Mayoritas berasal dari kalangan pensiunan yang berkeinginan mendapatkan keuntungan sedikit namun pasti. Kemudian yang ketiga, acuh terhadap risiko, yang cenderung tidak peduli terhadap investasi mana yang akan diambil, merupakan tipe investor yang hanya cenderung ikut-ikutan dalam pembelian atau penjualan efek sesuai dengan gejolak pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko investasi. Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam hasil investasi yang dilakukan oleh seorang investor. Risiko investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan investasi, karena setiap investasi pasti memiliki risiko yang melekat. Terdapat 6 jenis risiko investasi. Di sini saya akan membahas 2 jenis risiko investasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan yang dapat memengaruhi nilai investasi seseorang. Risiko pasar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, suku bunga, dan inflasi. Risiko pasar mempengaruhi berbagai investasi seperti saham, obligasi, valuta asing, dan komoditas. Jenis risiko investasi yang selanjutnya adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul ketika pihak peminjam dan
tidak mampu membayar kembali utang mereka tepat waktu atau tidak dapat membayar sama sekali. Risiko kredit terjadi pada investasi pinjaman atau obligasi yang disebabkan ketidakmampuan peminjam, kerugian finansial, atau evaluasi kredit yang buruk. Meski melekat pada investasi pinjaman dan obligasi, dampak risiko kredit dapat dikurangi melalui evaluasi cermat dan diversifikasi portofolio. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan materi jenis-jenis risiko investasi yang tadi, di mana risiko investasi yang selanjutnya adalah risiko likuiditas, di mana risiko ini terjadi ketika investor kesulitan untuk mencairkan aset mereka secara cepat atau menjual aset mereka dengan harga yang wajar. Contoh dari risiko ini adalah susahnya menjual properti di saat kondisi pasar sedang dalam kondisi yang buruk. Risiko yang selanjutnya adalah risiko inflasi, terjadi ketika kenaikan inflasi memengaruhi nilai investasi. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan inflasi yang kemudian memengaruhi daya beli masyarakat, yang kemudian daya beli masyarakat tersebut akan menurun. Contoh dari risiko ini adalah obligasi dengan nilai bunga yang tetap akan rugi jika nilai inflasi mengalami kenaikan. Risiko yang selanjutnya adalah risiko rasional, di mana risiko ini terjadi ketika perusahaan mengalami kesalahan operasi sistem ataupun kesalahan manusia yang kemudian akan memengaruhi kinerja dan reputasi perusahaan. Terakhir ada risiko politik, di mana risiko ini terjadi ketika adanya perubahan situasi di dalam suatu negara. Contoh dari risiko ini adalah konflik antar negara, kerusuhan politik, dan juga perubahan kebijakan di dalam suatu negara. Kemudian kita bakal bahas pembahasan yang kedua untuk menghitung resiko. Investor harus mampu menghitung resiko dari suatu investasi untuk menghitung resiko total yang dikaitkan dengan return harapan dari suatu investasi. Bisa dilakukan dengan menghitung varians dan deviasi standar return investasi bersangkutan. Varians maupun deviasi standar merupakan ukuran besarnya penyebaran distribusi probabilitas yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya, maka semakin besar varians atau deviasi standar investasi tersebut. Jadi rumus variance standard itu ada sigma pangkat 2 sama dengan sigma RI dikurang ER dipangkatkan 2 dikali BRI. Dengan diketahui sigma sama dengan variance standard, ER sama dengan return harapan dari suatu sekuritas, RI merupakan return tertinggi yang mungkin terjadi, dan BRI merupakan probabilitas kejadian return tertinggi. Terus rumus deviasi standar sendiri itu ada sigma sama dengan sigma pangkat 2 dipangkatkan setengah, atau bisa juga sigma sama dengan akar sigma pangkat 2. Dengan diketahuinya sigma sama dengan deviasi standar. Nah, contoh perhitungan varians dan deviasi standar itu ada di sini dengan diketahuinya RI dan RI. Di sini di bab 2 kemarin telah dijelaskan bagaimana cara menghitung ER atau estimasi return. Nah, untuk menghitung ini kita ulang lagi. Caranya itu adalah sigma RI dikali PRI. Jadi kalau baris 1 dikali baris 2, terus dari sini lalu semuanya dijumlahkan. Terus lanjut ke RI dikurang ER. Jadi RI ini dapat dari sini dikurang dengan ER yang ini jumlahnya. Jadi 0,07 dikurang 0,08 itu minus 0,010 dan seterusnya. Terus di kolom kelima itu ada RI dikurang ER dipangkatkan 2. Jadi RI dikurang ER tadi dipangkatkan 2, jadi hasilnya di kolom ini. Terus lanjut ke yang terakhir itu adalah rumusnya variance, yaitu sigma RI dikurang ER dipangkatkan 2 dikali PRI, di mana kolom ini dikalikan dengan kolom ini yang sama barisnya lalu dijumlahkan. Ini dia dikalikan variance 0,00202. Terus untuk mendapatkan standar deviasi tinggal variance ini tinggal dipangkatkan setengah, di mana hasilnya 0,0449 atau 4,49%. Terus untuk
resiko, kita harus menghitung resiko relatif. Kenapa? Karena kalau misalkan mengandalkan standar deviasi dan varians, biasanya bisa menyesatkan kalau misalkan penyebaran yang diharapkan itu besar. Jadi, untuk menghitung resiko relatif, kita bisa menggunakan rumus koefisien variasi, di mana rumusnya standar deviasi random dibagi random yang diharapkan, atau biasa disimbolkan dengan koefisien variasi sama dengan sigma per ER. Dimana kalau misalkan kita lihat di tabel ini, standar deviasi itu adalah 0,0449, terus per